Kembali bersama saya Dominic dan masih di sesi yang sama OS3, obrolan santai seputar spiritual. Oke sahabat Joy, malam ini saya sendiri dan sesi kali ini saya akan menjelaskan penggunaan alat-alat untuk sembahyang. Jadi alat-alat di sini berupa dupa, kemenyan, bukur, dan juga ada hiu. Nah, saya akan memperkenalkan satu persatu. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu. Baik sahabat Joy, malam ini saya ada beberapa barang atau benda yang digunakan untuk sembahyang sehari-hari. Nah, memang di sini ada beberapa barang atau beberapa benda yang dipergunakan sahabat-sahabat kita dari berbagai keyakinan. Jadi di sini nanti ada hiu, lalu ada di sini dupa darsantulasi ya. Nah seperti ini. Ini yang pendek, yang panjang juga ada. Terus ada lagi dupa lokal ini. Ini dupa saya dapat dari Bali ya. Ini karena sudah di Pasupati, nanti saya jelaskan juga. Ini juga sama, yang hijau ini juga dupanya sudah di Pasupati. Terus ada lagi dupa yang berupa ini berupa kun atau kayak tumpeng ini. Nah, kayak tumpeng ini. Ini. Ada lagi nanti yang berupa semacam koin emas zaman dinasti Cina kuno dulu ya. Jadi kayak ini. Nah, ini bentuknya kayak koin emas zaman kerajaan-kerajaan Cina itu ya. Lalu saya juga ada yang namanya bukur. Nah, bukur ini salah satu wangian yang digunakan sahabat kita yang beragama muslim. Nah kayak ini bukur. Nanti ini dalamnya kayak serbuk ya. Jadi penggunaannya sendiri nanti sama arang. Nah sama arang ini dibakar lalu ditabur di atasnya. Nah ini juga bukur. Dan saya juga ada mur atau mir. Ini semacam resin. Jadi kayak semacam luban atau kemenyan. Ini bentuknya juga mirip, cuman aromanya berbeda ya. Ini lebih ke kayu-kayuan, jadi nggak sekuat menyan atau luban. Nah ini sering saya gunakan juga. Nah di sini akan saya jelaskan satu persatu apa dan bagaimana caranya. Baik sahabat Joy, sebelum saya memperkenalkan ini lebih lanjut, saya akan bercerita sedikit bahwa penggunaan hiu, dupa, bukur dan semacamnya ini kalau bagi beberapa sahabat kita ini adalah sudah menjadi ritual harian atau sudah menjadi suatu adat untuk keagamaan tertentu digunakan untuk sembahyang. Berbeda lagi dengan ini sahabat kita muslim, penggunaannya ini adalah sunnah ya. Jadi nanti untuk sahabat kita yang muslim bisa dicari hadisnya, ada beberapa di sana. Dan bahwa pewangian ini memang disukai para nabi zaman dahulu. Nah memang untuk penggunaan pewangian ini sendiri, berupa kemenyan dan semacamnya ini memang ada beberapa orang yang meyakini bisa digunakan untuk berbagai kepentingan. Tapi nanti di sini saya akan menjelaskan untuk kepentingan sembahyang saja. Jadi saya tidak menjelaskan untuk kepentingan yang lain. Saya hanya menjelaskan untuk kepentingan yang positif. Karena memang seperti ini ya, pedang bermata dua. Jadi bisa digunakan untuk kebaikan dan juga bisa digunakan untuk hal yang kurang baik. Nah, saya tidak akan membahas yang kurang baik ini. Saya hanya menjelaskan untuk penggunaan sembahyang atau ritual tertentu ya, yang intinya untuk berbuat baik atau bersifat positif. Nah, baik, yang pertama saya akan jelaskan ini. Nah, ini namanya hiu. Hiu ini biasanya digunakan bagi saudara kita yang
ini ya, yang beragama Buddha, Konghucu, Tao dan semacamnya ya, atau beberapa sahabat keturunan Tionghoa ini ya, ini memakai ini. Dan hiyo ini biasanya warnanya merah dan panjang. Ada yang berwarna kuning, cuman kebanyakan yang warna merah ini ya digunakan untuk sembahyang. Saya pernah punya pengalaman itu, masuk ke kelenteng tuh biasanya pakai ini. Itu dulu bawa 3 itu saya nyalakan, lalu saya PP gitu, namanya PP, saya kurang paham ya, itu nanti baru ditancapkan di hiulu. Hiulu tuh kayak tempat dupa khusus itu, terus ada abunya. Nah nanti tancapkan itu biar baru kita nanti bersembahyang pada dewa-dewinya yang di situ. Nah seperti itu. Lalu ada yang namanya ini Darsan Tulasi dari India, dan ini juga sama, penggunaan sama bagi saudara kita umat Hindu. Juga ada beberapa itu yang untuk aromaterapi, jadi bukan untuk sembahyang tapi sengaja untuk aromaterapi dan dipergunakan untuk relaksasi. Misalnya bagi teman-teman kita yang suka ini kayak meditasi atau yoga, itu nanti ini dibakar, diniatkan dalam hati untuk membersihkan aura ruangan, dan ini digunakan untuk itu. Lalu ada lagi ini dupa loka. Ini saya dapat dari Bali ya, dan ini sudah di Pasupati. Nah di Pasupati ini semacam diritualkan, didoakan bagi kalangan ini pemuka agama. Jadi memang sudah didoakan secara khusus, dan untuk penggunaan khusus juga. Biasanya nanti ada keterangannya, kalau kita beli dupa itu di paketannya itu sudah ada keterangan. Biasanya untuk ritual ini berapa jumlahnya, itu ada tata cara penggunaannya. Di sini saya hanya menyampaikan jenis-jenisnya dan juga cara menggunakannya dengan baik menurut apa yang saya alami, yang saya pelajari dan saya lakukan. Memang setiap orang juga akan memiliki pemahaman berbeda, tapi di sini sekali lagi saya hanya menjelaskan sesuai yang saya lakukan dan saya alami. Oke, selanjutnya ada ini ya, ada bukur. Nah, bukur ini biasanya digunakan saudara kita yang beragama Muslim, dan ini juga hukumnya sunnah. Memang ada beberapa penafsiran, dan saya tidak membahas soal penafsirannya itu. Yang penggunaannya ini saudara kita umat Muslim biasanya dikala nanti di bulan-bulan Ramadan mau sholat tarawih, nah itu biasanya nanti dinyalakan bukur ini, dan tujuannya untuk mensucikan ruangannya atau membuat udaranya jadi wangi atau segar. Dan memang bagi ini saudara kita umat Muslim diyakini bahwa Nabi Muhammad juga menyukai wangi-wangian. Nah, di sekitaran Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu juga banyak yang jualan kayak semacam ini ya, bukur, dupa dan semacamnya, itu juga ada di sana. Dan itu memang sudah menjadi tradisi zaman dahulu kala, zaman para nabi sudah menggunakan ini. Ini juga ada mur atau semacam ini ya, resin. Jadi ini nanti penggunaannya sama dengan ini ya, luban Arab ataupun kemenyan, ini sama. Jadi ini nanti di modelnya itu kita bakar arang ini, arangnya dibakar lalu ini ditaruh di atasnya itu. Jadi nanti sampai keluar asap. Sama, luban Arab dan kemenyan juga sama. Nah bedanya memang kalau di sana di Arab sendiri biasanya menggunakan luban Arab. Kalau di tradisi di Jawa atau di Indonesia biasanya pakai kemenyan. Memang bentuknya sama, cuman beda dari pohonnya. Jadi pohon penghasilnya akan berbeda. Ini kan yang diambil getahnya. Jadi getah dari luban Arab ini nanti diambil dari getah pohon yang bernama Boswellia serrata. Sementara kalau kemenyan itu nanti diambil dari getah Styrax benzoides. Nah ini memang Styrax benzoides ini hanya ada di Sumatera, jadi hanya tumbuh di Sumatera dan sekitarnya. Nah ini aromanya sangat kuat.
Nah, untuk yang ini untuk bahan pembuat bukur sendiri biasanya dari ini ya, dari campuran, ada juga luban Arabnya atau juga kebanyakan ini pakai kayu garu. Nah, kalau kayu garu ini agak berbeda. Aromanya hampir sama dengan kemenyan, cuman bedanya kalau kayu garu ini dari serpihan kayunya itu, sementara kalau kemenyan atau luban Arab ini, kemenyan Arab ini dia dari resin atau getahnya. Cuma bedanya itu saja. Tapi untuk aromanya hampir sama. Dan diyakini untuk yang luban Arab ini memang zaman dahulu kala ini bisa digunakan untuk penyembuhan suatu penyakit. Ketika menyembuhkan saudara kita yang sakit itu biasanya nanti diambil satu butir atau 2 butir itu nanti digerus atau dihaluskan lalu dicampur madu dan itu diminumkan. Nah, biasanya itu digunakan teman kita ini yang disembuhkan ini sudah dilakukan proses ruqyah dan semacamnya ya, biasanya itu. Jadi nanti kalau seseorang ini sudah diruqyah baru kasih luban Arab ini, terus nanti dihaluskan, dikasih madu, diminumkan. Nah, ini memang diyakini mempunyai efek untuk menyembuhkan ya. Baik, sahabat Joy, saya lanjutkan. Lalu untuk dupa sendiri atau kemenyan dan semacamnya, ini menurut saya sebelum kita menggunakan itu, alangkah baiknya kita ini meniatkan dalam hati tujuan dinyalakan sebuah dupa atau dinyalakan sebuah kemenyan itu sendiri. Jadi tidak bisa asal-asalan ya, ini menurut saya. Karena kebanyakan memang beberapa sahabat-sahabat kita nih lupa kebanyakan. Jadi dia hanya sekedar ini, misalnya nih sekedar menyalakan lalu ditancapkan dan kita langsung berdoa. Atau enggak, ada beberapa sahabat-sahabat kami itu juga yang menggunakan ini untuk offering sesuatu ya. Nah, itu juga hanya dinyalakan gini terus ditancapkan. Nah, ini menurut saya kurang tepat. Karena apa? Ini ketika dinyalakan, aroma ini bisa semuanya menghirup. Bahkan dari bangsa jin pun juga bisa menghirup. Makhluk halus yang lainnya juga bisa menghirup. Jadi sebelum kita bakar, ini kita niatkan dalam hati tujuan menyalakan ini apa. Misalnya nih, ini aku nyalakan untuk mensucikan ruangan ini supaya auranya menjadi bagus dan supaya doa saya menjadi lebih baik lagi, lebih khusyuk, baru dinyalakan. Nah, yang benar seperti ini. Karena apa? Ketika belum ada niatan dalam hati, otomatis dupa ini bisa digunakan siapapun yang ada di situ. Maksudnya siapapun itu bisa entitas lain, bisa nanti jin dan semacamnya. Dia akan bisa menghirup ini. Tapi ketika kita niatkan dalam hati dan kita khususkan untuk itu, maka secara tidak langsung ini auranya ini sudah terkunci ya, hanya bisa dipergunakan untuk itu. Selain itu tidak akan bisa menggunakannya karena sudah diniatkan dalam hati. Jadi nanti ini ya mirip pedang bermata dua ya. Jadi penggunaannya juga tidak sembarangan. Ketika kita salah menggunakannya maka akan berakibat fatal, akan bisa melukai kita pedang itu. Nah, ini sama. Jadi harus kita niatkan dalam hati penggunaannya seperti apa. Nah, ini menurut saya seperti itu. Nah, sekali lagi sahabat Joy, alangkah baiknya ya nanti ketika kita menyalakan dupa atau kemenyan, bukur dan semacamnya, ini kita niatkan dalam hati dulu supaya penggunaannya juga tepat dan sesuai dengan keinginan. Nah, bagi sahabat saya yang beragama lain, misalnya kayak yang beragama Hindu, Buddha ataupun Muslim, nanti juga seyogjanya juga ada niatan seperti itu. Nah, di sini Joy sendiri juga mempunyai produk ya. Jadi ini hiyo ini memang nanti ada labelnya Joy gitu. Ini memang diperjualbelikan secara bebas dan ini sudah diritualkan atau didoakan. Nanti ini juga akan saya share juga di link IG ya. Jadi bagi sahabat-sahabat kita yang membutuhkan ini hiyo untuk keperluan sembahyang atau juga offering spirit doll itu juga bisa.
Jadi ini sudah diritualkan secara khusus. Oke sahabat Joy, nanti bagi teman-teman atau bagi sahabat-sahabat Joy yang membutuhkan hiu yang sudah didoakan ini atau sudah diberkati ini, nanti bisa menghubungi nomor WA dan juga bisa DM di IG kami, Joy Journey of Indigo. Nanti bisa dicek di kolom deskripsi. Baik sahabat Joy, saya kira cukup sampai di sini untuk penggunaan dan pemanfaatan dupa, hiu, bukur, kemenyan dan semacamnya ya. Jadi saya ingatkan sekali lagi untuk sahabat Joy untuk bijaklah dalam menggunakan benda-benda seperti ini. Karena seyogyanya benda seperti ini akan bisa bermanfaat ketika kita gunakan dengan baik pula dan dengan dipergunakan dengan cara yang baik untuk kepentingan yang baik pula. Oke, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu.